Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya di tengah pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Semoga pekerjaan kalian selalu diringankan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang bonus demografi. Nah, demografi bonus atau defined is suatu wilayah yang usia produktifnya tuh lebih banyak dibandingkan dengan usia non produktif. Dikatakan bonus karena tidak terjadi terus-menerus, melainkan hanya terjadi sekali dalam beratus-ratus tahun lamanya, sekali dan tidak bertahan lama. Itu bonus demografi. Nah, bisa dilihat sendiri. Di sini ada perbandingannya dari males atau females. Males itu tentang laki-laki dan females itu tentang perempuan. Di sini kita bisa lihat nih perbandingan usia produktifnya, masa produktifnya. Dan kita lihat rentan usianya itu paling banyak 30 sampai 34 tahun. Itu masa produktif. Dan yang paling sedikit itu di rentan umur 80 sampai 84. Itu udah sangat jarang atau udah bisa dikatakan sih non produktif. Nah, pengertian bonus demografi adalah suatu kondisi di mana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif ini adalah penduduk yang berada pada rentang umur 15 sampai 64 tahun. Ini umur ini masih dikatakan bisa bekerja untuk mencari kebutuhan. Nah, di sini ada grafiknya nih. Kesempatan emas demografi Indonesia tahun 2020 sampai 2035. Nah, bisa dilihat sendiri ini merupakan grafiknya. Ini juga bisa dikatakan modal dasar bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik atau bisa juga pasar mancanegara. Nah, di sini bisa lihat kan grafiknya. Di sini juga ada catatannya nih. Semakin kecil angka dependency ratio, semakin besar proporsi usia produktif, semakin tinggi produktivitas ekonominya. Nah, bonus demografi ini, periode ini nih, lebih berkualitas karena lebih banyak tenaga terlatih. Para masyarakat sih berasumsi tingkat pendidikan harus lebih tinggi. Ini masyarakat Indonesia. Dilihat dari tingkat pendidikannya. Nah, kita lanjut. Dari grafik di atas bahwa bonus demografi merupakan percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diawali dari perubahan demografi penduduk. Dicirikan dengan menurunnya angka kelahiran dan angka kematian penduduk. Struktur umur penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 157 juta jiwa atau 66% dari total penduduk Indonesia yang sedang berada pada usia produktifnya, yaitu sekitar rentan umur 15 sampai 64 tahun. Kita lanjut, bisa lihat sendiri ya. Pertumbuhan penduduk tersebut maka bagi Indonesia mengalami bonus demografi. Nah, di sini saya juga ada datanya nih dari generasi tahun 1945 sampai 1995 bahkan sampai sekarang nih. Bisa dilihat masing-masing dari Maturis tahun 1945, baby boomers
tahun 1945 sampai 1960. Generasi X tahun 1961 sampai tahun 1980. Generasi Y itu 1981 sampai 1995. Generasi Z itu lahirnya itu setelah tahun 1995 sampai generasi sekarang. Nah, bagi Indonesia sendiri, bonus demografi sejatinya seperti pedang bermata dua. Maksudnya apa sih pedang bermata dua? Nah, kita jelasin nih. Di satu sisi, dengan meledaknya jumlah manusia di usia produktif kerja, maka akan mungkin mempercepat roda produksi yang berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di sisi lain, hal yang mungkin terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran yang terjadi di Indonesia saat ini, mengingat lapangan kerja yang terbatas dan meningkatnya persaingan antar pencari kerja. Kenapa sih sekarang ini banyak persaingannya? Ya karena di Indonesia sendiri dilihat dari tingkat pendidikannya, makanya banyak pencari kerja yang bersaing. Nah, di sini per wilayah bonus demografinya setiap provinsi. Bisa dilihat sendiri ya. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk melihat adanya potensi bonus demografi pada suatu negara adalah dengan melihat jumlah angka rasio ketergantungan penduduk yang rendah. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Rasio ketergantungan itu adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk usia non-produktif. Nah, bisa lihat sendiri. Itu merupakan grafik tren rasio ketergantungan dispensi rasio penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau biasa disingkat BPS di tahun 1971 sampai 2016. Nah, saya juga mau menjelaskan nih tentang generasi millennials. Cara memaksimalkan potensi anak muda hadapi bonus demografi. Yang pertama, edukasi, peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan hard skill maupun soft skill. Yang kedua, engagement, partisipasi. Anak muda berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, sosial, dan perekonomian. Makanya banyak staf presiden, staf khusus sekarang di era Presiden Bapak Jokowi ini banyak generasi milenialsnya. Yang terakhir itu employment, lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja berlimpah. Nah, di sini juga ada nih diagram lingkarannya nih, komposisi penduduk berdasarkan pendidikan di Indonesia. Kita bisa lihat sendiri. Nah, SD MI sederajat itu 31%, SLT PMTS sederajat itu 17%, SLTA MA sederajat itu sama 17%, SMK itu 2%, perguruan tinggi itu 5%, tidak atau belum pernah sekolah itu 9%. Jumlah penduduk 215 juta orang. Bayangkan. Ini sudah dibagi-bagi dalam bentuk persenan. Nah, kita lanjut. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar dari bonus demografi yaitu sumber daya manusianya yang berkualitas dan berpendidikan. Tapi sayang sih yang tidak sekolah ini bahkan tidak ada lapangan kerja, bahkan perusahaan-perusahaan pun menolak untuk mempekerjakannya. Ini sangat disayangkan. Nah, di sini juga ada nih dampak bonus demografi terhadap pembangunannya.
Dampak positifnya, pertama memacu pertumbuhan ekonomi. Kedua, pemerintah sendiri nih dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan baik fisik maupun sosial ekonomi guna pembangunan negara. Ketiga, merubah pola pikir generasi muda penerus bangsa menjadi lebih kreatif. Dan yang terakhir itu bonus demografi akan menjadi modal besar untuk bagi bangsa apabila kualitas sumber daya manusianya tinggi sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Nah, itu dampak positifnya. Kita lihat nih dampak negatifnya itu seperti apa. Yang pertama itu akan timbul pengangguran secara besar-besaran. Yang kedua, persoalan penduduk sangat berkaitan dengan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Tuh persoalannya tuh dampak bagi lingkungannya. Yang terakhir, tenaga kerja akan didominasi oleh tenaga asing. Makanya nih di Indonesia banyak tenaga asing karena ini tidak meratanya bonus demografi secara stabil. Masih ada kok, tenang aja dampak positif yang lainnya nih. Kita baca lagi ya. Kita jelasin lagi, kita pahamin lagi untuk lebih ngerti. Nah, yang pertama dampak positifnya ini banyaknya penduduk yang berusia dewasa atau kategori produktif yang siap membangun dengan segala potensi yang dimiliki, maka pada saat itu akan terbentuk yang namanya generasi emas. Nih, generasi emas itu bukan hanya generasi buat milenial saja, bahkan bisa jadi generasi di orang yang lahir tahun 1900-an sampai orang yang lahir tahun 2000-an. Yang kedua, banyaknya usia produktif yang masuk dalam kancah industri atau ekonomi menyebabkan perekonomian negara menjadi maju dan road perekonomian akan menjadi tumbuh dengan baik. Nah, bisa lihat sendiri. Kita lanjut. Yang terakhir itu roda ekonomi akan terus berjalan serta makin bertumbuh pesat dan siap bersaing dalam kancah internasional. Indonesia juga bisa bersaing kok dalam kancah internasional. Contohnya memanfaatkan kaum milenialnya ini dengan lebih kreatif lagi untuk membangun bangsa Indonesia. Nah, dampak negatifnya juga masih ada kok yang lainnya. Kita jelaskan dan kita pahamin untuk kalian bisa lebih mengerti. Yang pertama, perekonomiannya semakin memburuk. Ini dampak negatifnya. Yang kedua, semakin sempitnya lapangan pekerjaan karena banyaknya penduduk usia produktif yang ingin mencari pekerjaan. Bahkan saya melihat contohnya itu ketika usia produktif tahun 50 masih ada yang kerja sebagai pegawai negeri sipil atau pekerjaan swasta lainnya. Contoh pengemudi ojek online sekarang banyak usia produktif tahun sekitar 50 tahun sampai ke atasnya itu masih banyak yang kerja. Bahkan Bluebird pun juga masih ada yang usia produktifnya di perusahaan Bluebird taksi. Nah, yang berikutnya, kemiskinan semakin menjadi-jadi maupun meningkat karena banyaknya pengangguran. Pengangguran ini memang sudah banyak sih dari dulu. Karena di Indonesia sendiri menurut saya itu pemerintahnya belum mampu mengatasi pengangguran karena masih minimnya lapangan pekerjaan. Bahkan sekalinya ada lapangan pekerjaan itu pesaingnya oleh tenaga asing. Bisa dilihat dari pendidikannya yang lebih tinggi dan kualitas kreativitasnya. Nah, yang saya jelaskan ini yang terakhir, yang harus dilakukan untuk usia produktif agar bisa memajukan bangsa Indonesia ialah dengan mengandalkan skill yang sudah punya dengan mengajarkan kepada anak millennials atau masyarakat luas
yang belum mampu atau yang belum adanya hard skill atau soft skill, jika ada lapangan kerjaan, kasih pekerjaan untuk orang yang membutuhkan dan dibayar dengan sesuai dari skillnya tanpa adanya PHK, memberhentikan kerja secara paksa. Nah, ini yang terjadi di sekarang ini nih, di tengah pandemi COVID-19. Aktif untuk mengikuti tren milenial saat ini agar supaya bisa lebih tahu dan dapat pemahamannya. Nah, jadi begitulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau Anda kurang mengerti dari saya jelasin semuanya, mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.